Ya, Dia execute. pakai execute. Dia betul. gas banget ini. Jadi dia pengen untuk menangin landing fight ya. Yes, tapi dia Little Wondernya tercolong oleh seorang Leo Murphy. Leo tas Murphy. Seribu Hornet kali ini. Kita lihat berhasil dikeluarkan oleh seorang Leo Murphy. Oke, bedanya Sally Boy tadi track down tapi tidak untuk Hai. Karena sekarang Sally Boy pun masih dihalangi lagi. Flappy tidak boleh ataupun tidak memperbolehkan dari Akainya lewat dari apa yang dia jaga. Bentar, persamaan dari game 1 dan game 2. Siapa yang mengamankan objektif, bahkan perfect objektif, biasanya dia yang dapetin game ini. Oke. Tapi kita di game yang ketiga. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Oke, dengan dua fighter yang dipakai oleh Aura Fire. Dua Festival of Blood dan juga dua-duanya ini cukup sustain. Apalagi Benedetta yang dimainkan oleh Kabuki. Jadi bisa langsung nyelonong ke belakang untuk memberikan execute. Karena dia pakai execute, ini bukan battery fight. Jadi otomatis untuk landing 1v1-nya. Pengen banget dimenangkan di gold lane. Oke, mencoba untuk melakukan solo pick off di arah top lane, gak berhasil. Godiva masih bisa diselamatkan dengan time journey. Tandanya pertempuran sebentar lagi akan dibuka oleh seorang Udil dengan real world manipulation yang nampaknya tidak bisa di cover oleh satu buah heavy spin. Masih bisa selamat tapi ternyata Sally Boy sedikit ragu. Apakah itu ada sedikit komen yang membuat dia harus mundur? Karena itu ragu banget menurut gua. Jaraknya pun jauh banget Nah, juga sebenarnya tadi. bisa loh. Nabrak dikit, dapat point kill dan mundur. Bisa ataupun untuk kalian numpang lewat aja. Cuma tadi di first time-nya pun dikeluarkan, tapi sekarang Alex Fernando pun ada di bagian atas. Ninonya masih berhasil untuk menggocek, tapi Leo Murphy datang untuk memberikan backup-an. Oh, bukan hanya backup-an 40. Real world manipulation nggak bisa ke atas, dan sekarang nggak ada secret altar, nggak ada flicker. Ini yang mungkin membuat Nino harus jaga jarak. Mungkin di dalam turret adalah salah satu keputusan yang tepat, karena mungkin Pai dalam roh kegelapannya belum bisa membantu seorang Jauh Pak jaraknya Pak. Memang skinnya bagus tapi jarak terbangnya tetap sama. Itu Sama dia. gitu. Tetap sama, roh dalam kegelapannya ini. Iya. Kalau mau dipaksain keterangan jadi antara Pak ya. Oke, reverse time kembali dikeluarkan. Leo Murphy nggak punya secret altar. Dan bahkan Hai mengzoning out para pemain dari tim Alter Ego Esport. Kalau menurut gue pribadi, entah mengapa zoning out yang dilakukan di arah top lane dengan Aura Fire seperti tadi, agak cukup buang-buang waktu. Nah, ketika mereka bisa set up di arah Turtle loh. Tapi gimana menurut Satu kamu? poin plusnya buat Aura Fire, mereka kan berhadapan dengan Akai, yang Akai biasanya memenangkan untuk semua objektif. Tapi sekarang, Hai yang dapetin objektif, Hai yang lebih unggul untuk levelnya. Jadi burst damage-nya Aura Fire mereka tinggal pilih sebenarnya mau, tapi harus yang hero yang tipis. Jangan sampai berdekatan juga dengan posisi dari Sally Boy. Tapi Sally Boy yang mungkin bisa ditarget. Ini jadi tunggu alot ya permainannya ini pasif banget juga permainannya. Mereka bisa dibilang agak sedikit hanya memancing saja lalu pergi lagi. Tidak mau melakukan tim fight yang cukup banyak tapi Hai sendirian tanpa adanya gangguan yang begitu berarti. Karena di bagian bawah pun untuk Pai yang menggunakan Yuzong belum mau melakukan pergerakan yang jauh lebih signifikan. Ini akan ada pertukaran sih harusnya. Kalau misalnya mereka akan tukar dengan Kabuki dan juga Pai, apakah berhasil? Karena nampaknya kedua belah pihak tidak ada yang mau tertukar. Objektif diamankan oleh tim Aura Fire dari bottom lane, apakah Kabuki pun juga sama? Karena dari segi half turretnya ini udah seperempat. Damage-nya masih belum cukup untuk numbangin Kabuki, Pak Pulung. Iya tapi kalau emang sampai dengan diskon 90% ini udah cukup dong. Udah dong. Udah cukup dong. Udah dong. Ini diskon 90% loh dari Grab loh. Iya Nonton dong. MPL sambil order Grab diskon 90% tuh ada QR code-nya kalian gas aja lah ya teman-teman ya. Kenyang loh. Kenyang loh. Kalian juga diantar kemana-mana juga selamat sampai tujuan lah pokoknya ya. Enak loh. Enak makanya. Kalau kita balik lagi ke in-game ya, Nino setelah berhasil mendapatkan lagi ke arah satu wave minion, dia harus recall dulu. Di tengah ada setup yang terjadi 1, 2, 3, 4 hero. Sudah berkumpul kecuali dari Benedetta. 1, 2, dan 3. Oke silakan Wawa. Ya dengan item Lanjutin dari dong. Batrix ya. Furious Hammer dan juga ada BOD di sana. Hunter Strike. Next item kah? Buat Batrix dari Nino dan Pakito juga. Bloodlust X menjadi satu item pembuka dia untuk bisa lebih sustain diikuti oleh Kabuki. Jadi dua-duanya punya sustain. Bener-bener ini bisa Fighternya. tinju dibalas benjol. Buset. Itu berbahaya. Tinju dibalas bencol. Wah ini calon-calon ya. Calon-calon tim fight yang ada di arah Turtle. Pak. Betul. Karena setupnya udah terlihat dari sekarang. Yap. Jadi mereka ingin bermainkan objektifnya tapi lihat di arah bottom lane. Oke. Ada sebuah trigger yang akan dipaksa oleh seorang Hai. Dipaksa Pai-nya untuk menggunakan Black Dragon Transform, tapi ternyata Pai-nya lebih disiplin. Dia tahu sulit untuk ditumbangkan, dia nggak main langsung berubah menjadi naga, karena naganya akan dibutuhkan ketika tim fight nanti. Nah. Di objektif. Permainan disiplin dari kedua belah tim, ini menunjukkan
salah satu the next level setelah regular season. Oke, mereka jauh lebih dalam lagi untuk bagaimana membuat sebuah kalkulasi ataupun menahan nih. Lebih dalam Menahan lagi, egonya. lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Tertidur dong saya. Oke, lanjut lagi. Oke, objektif play dari Aura Fire membuat mereka bisa mendapatkan turtle demi turtle, tapi telat. Ternyata karena turtle-nya sudah berubah juga menjadi Lord, bisa di start oleh Aura Fire. Oke, ini dia. Langsung ada sebuah konsel dikeluarkan oleh Murphy. Tapi sekali pada mereka poin terperangkap di dalam Real World Manipulation. Flavi mundur ke arah belakang. Kabuki menjadi pilihan utama. Dan Kabuki membuat satu execute merubah poin yang mahal untuk tim Aura Fire. Retribution di shot point. Hai, bakal coba mengejarkan seorang Pai. Pai kali ini bakal coba dibalaskan kembali. Kabuki akan coba untuk memotong kepala naga ini bagi seorang Pai. Dan ini dia pembalasan dendam dari game yang kedua. Liam Murphy terjerat ke dalam sebuah belenggu Aura Fire. Sang naga masih mau lebih Kabuki. Kabuki, ingat nafsu membunuhmu. Ada 2 player yang berhasil dihancurkan pula oleh Alter Ego Esports. Setidaknya ini menjadi satu barang yang bisa ditukar ataupun satu hal yang memang bisa ditukar setelah mereka kehilangan objektif pula. Lordnya bergerak di bagian bawah. Siap untuk menghancurkan lagi ke arah satu objektif. Inner turret sudah ada di depan mata. Dan kemungkinan besar ini nggak bakal bertahan lama lagi. Oke, inner turret tampaknya bakal diselesaikan dengan cepat ya. Masih bisa diselamatkan kalau menurut aku Pak Pulung. Tapi Feather Extract inilah yang dikeluarkan oleh seorang Vesager yang membuat para pemain dari tim Alter Ego agak sedikit terkena poking damage. Ya, Tertampar sedikit lah. Dan diginya kan annoying banget ya. Kalau tim fight mau coba untuk diinisiasi oleh Alter Ego Esports dan mereka gagal, ada reverse time yang akan menjaga Aura Fire. Ada time journey juga yang masih tetap untuk menjaga sehingga tidak mudah sama sekali untuk bisa menabrak backline. Hai, dapetin satu buah Endless Battle. Oke, kita lihat ya kan. Di ujung kanan itu ada tanda lope-lope. Aduh, enak jadi pro player ya Pak Pulung. Kenapa sih? Pengen juga di lope-lope. Ya Oke. ada tuh. Coba. Itemnya, ini ada emang. Silakan Opung. Ya untuk Fluffy dia punya Blade Armor. Jadi Radiant mungkin next item dia. Dan Parsian Vesager juga udah punya damage yang cukup ya. Clock of Destiny like yang terancam. Plus lawannya Jaygiv masih dengan satu buah Astune One menuju ke Enchanted Talisman. Jadi masih butuh item sebenarnya buat Udil. Butuh waktu. Ini dia mau buy one nih Fluffy sama Nino. Karena dia pakai Blade Armor. Dia pakai Blade Armor, Pung. Jadi dia nggak takut untuk menuju ke seorang Nino nantinya. Karena dia nggak full damage, tapi lebih ke arah sustain. Untuk menuju ke arah backline-nya. Setidaknya gimana caranya dia bisa nutup Udil. Dan Kabuki yang sangat cermat adalah ketika dia nggak pakai cancellation terhadap seorang Udil. Tapi dia membuat Udil itu menutup real world manipulation-nya sendiri. Jadi cooldown-nya tetap lama. Oke, dan ada Divine Clash juga sudah selesai untuk Facehugger. Akan lebih besar lagi dari damage dan itu dia Radiant Armor. Jadi memang sustain untuk kedua fighter yang bermain di XP dan juga gold bagi Aura Fire. Mereka udah punya damage ya, execute bahkan diambil tadi oleh Kabuki yang kita tahu. Langsung lompat ke belakang, targetnya Parsha Udil. Udah gak ada target lain. Nino tetap yang paling besar juga ya damage sejauh ini. Tapi barusan, hey, what are you doing? Sally Boy mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Fluffy. Namun di bagian belakang ini untuk follow damage-nya. Masih cukup jauh, malah mereka sekarang langsung dibalikin begitu saja. Dan satu lagi nih birunya. Tapi Girl Altar menyelamatkan itu semua. Dan Pai kali ini siap untuk mengabrak-abrik lagi pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Lihat Nino, one shot, one kill, double kill, triple kill. Dan bahkan lihat sniper dari Nino yang on point. Renner Apati yang gak punya empathy langsung menambahkan 2 poin tambahan. Diam-diam berada di arah rumput. Akan kamu berikan sedikit surprise. Dan ini dia happy birthday Kabuki. Nampaknya sedikit gagal. Never dapatkan. Nino membalaskan happy birthday. Ketika mau disurprisein tapi di surprise balik, inilah yang terjadi. Sakit banget loh itu nih birunya udah berasa. Kalau memang dengan adanya item-item defense lainnya hanya saja untuk kali ini Godiva mau pergi ke arah mana benar-benar dihantarkan ke depan dari Nino dan hilanglah sudah Aura Fire untuk beberapa playernya. Snowballing yang dilakukan oleh tim Alter Ego sangat baik dan mereka harus pegang ini untuk mendapatkan game yang ketiga. Karena kalau mereka lepaskan ini, tim Aura Fire bisa memberikan keadaan. Vesager, pada respect dikeluarkan untuk memancing Pai mengeluarkan Black Dragon Transformnya. Tapi nampaknya itu lagi-lagi gak membuat Pai tertarik. Gue jujur ya, gue akui ini trigger disiplinnya Pai 2 jempol. Belum 4. Hah? Belum 4.
Udah 4 tadi di game yang kedua ya. Ya, tapi memang Alter Ego mereka sangat-sangat disiplin sekali. Mereka tidak ingin untuk memberikan posisi yang tadinya mereka tertinggal goldnya. Yap. Ini udah mulai ngejar sekarang. Selisih 4.000 menjadi selisih 2.000-an juga. Dan satu tim fight akan menjadi pembeda kali ini. Nih setup di atas tadi tuh kelihatan banget loh. Walaupun bisa dibilang mereka cukup gagal karena agak tertinggal di belakang envelope damage-nya. Tapi di saat mereka hendak dibalikin, kalau altarnya connect ke semuanya, impact-nya bagus banget loh. Oke, lihat udah menunjukkan objektif. Ini cukup berani untuk tim Aura Fire yang sedangkan mereka tidak memegang posisi. Tapi lihat, dari player by OBS Gold, Link masih berada di posisi pertama. Real World Manipulation telah dikeluarkan. Heavy spin dan bahkan Retribution. Wow. Diamankan oleh seorang Hai. Masih menahan trigger disiplin dengan ada satu buat Tempest of Blade. Tapi di depan sana, Pai benar-benar mengincar Vestager dan Baga Tempest of Blade. Membuat Pai tidak bisa bertahan di arah depan. Pai ditumbangkan, ditukarkan dengan Vestager dan juga Kabuki. Keuntungan masih sama. Karena 2 tukar 1 dan Lord di tangan Aura Fire. Oke, 1 untuk 2. Agak sedikit terhambat lagi setup yang akan dilakukan oleh Aura Fire. Andai player mereka lengkap, tapi tidak. Karena kali ini hanya ada 3 player. Sementara DPS yang dimiliki oleh Alter Ego Esports sudah sangat sakit. Fluffy-nya ditarik ke depan. Dan seperti Fluffy untuk kali ini pun tidak akan bisa kuat. Bentar lagi Nino udah mengeluarkan WON. Dirinya masih aman sejauh ini. Oh my god, Fluffy tadi ada miss kill dari knockout strike-nya. Kalau knockout strike-nya nggak miss, itu Fluffy nggak tumbang. Kenapa? Karena masih ada 1 buah HP yang banyak dari lifesteal yang dimiliki dari seorang Fluffy. Tapi sayangnya miss semua pun dan gak ada minion di sana yang dia kenain. Benar. Dan jangan lupakan juga ada Shadow Stampede yang dimiliki oleh Faramis tadi. Leo Murphy yang menarik mundur kembali untuk berada di bagian tengah dari pemain-pemain Alter Ego Esports. Jadi tim fight agak ke-reset sekarang dengan kehadiran Lord tersebut. Aura Fire unggul 4.000, 2.000 sekarang tinggal 1.000-an. Jadi masih bakal panjang untuk perjalanan kedua tim ini karena kita sudah masuk ke dalam mid to the late game. Yes, dan di sisi kamera kanan bawah kita cukup jarang melihat full boss dari Alter Ego ya. Wah, berkumpul secara keluar bersamaan semuanya. ya. Keluar semua dari playoff ini ya. Selamat datang para owner-owner, para bos-bos tim juga. Dari semua tim yang mungkin hadir hari ini. Terima kasih selalu mensupport MPL hingga hari ini. Dan buat kalian semua yang di rumah, gak ada lagi kata yang bisa gue ucapin, cuma bilang I love you guys semua. I love you guys, terima kasih atas supportnya sejauh ini. Mudah-mudahan kita semakin besar lagi ke depannya. Dan sekarang fokus lagi menuju ke game yang masih berjalan. 4 player, setup di bagian bawah, saling mengcover, saling melindungi, saling mencari formasi. Karena Fluffy perlahan tapi pasti mulai mencari pula, mulai maju, mulai ditumbuk. Tapi Sally Boy dengan 1 SP yang sangat-sangat tebal masih belum begitu terganggu. Oke, Kabuki dari segi damage dia udah cukup ya. Tapi dia nggak sustain banget kalau dari tadi yang aku lihat ya. Beberapa kali bakal coba di pick up. Nino hilang instant point kill. Growth Altar sedikit terlambat. Godiva bakal coba ditumbangin. Burungnya hilang. Tebak kabar pemain dari tim Alter Ego. Mereka mengejar karena Kabuki. Hantaman benda tumpul Petrify Gaming. Pai memakan seorang Kabuki. 3 hilang. Dan bahkan Nino still survive kali ini di arah bottom lane. 4 player hilang dari Aura Fire. Sementara Fluffy di tengah berhadapan 1v1 situation. Tapi di bawah sepertinya mereka akan melakukan one strike push. Karena Fluffy kayaknya kali ini nggak boleh pulang. Karena diganggu terus-terusan. Dan Nino beserta dengan 3 player lainnya. Siap menghancurkan 1 best turret di area bottom lane. Oke, dan bahkan di sini Fluffy memberikan waktu yang banyak. Tapi ditumbangkan, immortality-nya hilang. Gak bisa one strike push karena mereka harus reset. Pecah turret yang dilakukan di arah bottom lane dari tim Alter Ego ini mahal banget. Ya, dan bahkan Godiva juga di sini. What? Free point kill untuk Alter Ego Esports. Sayang sekali. Dan itu penting banget tadi kehadiran dari Godiva. Time Journey yang dibutuhkan oleh Aura Fire. Kocar kacir ya Pak. Kocar kacir banget. Apapun setup yang dilakukan oleh Aura Fire sekarang. Sebenarnya ini serba salah, kehilangan arah. Nggak tentu arah Pak. Ya, dan bahkan untuk tim fight yang terjadi di bottom lane tadi kan dibuka dulu oleh Hai. Dan ternyata dibalikin semua. Dibalikin habis-habisan dan begitu cepatnya Hai menghilang di area tersebut loh. Masalahnya damage yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego Esports juga udah main-main lagi. Happy spin-nya. Kode kali di karena Vestager. Ada lagi pola damage di bagian belakang. Leo Murphy peserta dekat Sally Boy-nya. Menghancurkan 1 high ground utama. Oke, Kabuki ter-take down. Dan bahkan gak bisa selamat bilang Retribution is on point. Leng Hai berhasil men-take over Lord yang dimiliki dari tim Alter Ego. Wah ini mah bakal dipaksain sih harusnya sama Alter Ego. Mereka tahu mereka kehilangan dari Lordnya dan mereka siap menabrak lagi karena 1 best turret yang ada di area mid. Oke, real world manipulation terperangkap jauh. Bakal coba dihabisin. Teriakan sudah
semua yang ada di lane of down kali ini dari para Face Alter Chain. Lihat, Lord akan diselesaikan dengan cepat tapi Facehugger kembali ke lane of down. Ini harus mundur sih, jangan sampai Alter Ego tertarik untuk melakukan end. Kenapa? Facehugger udah kembali hidup. Hai, Retribution telah dikeluarkan oleh kedua belah jungler. Tabrakan dari seorang Fai, ancaman bertumpul. Flicker telah dikeluarkan dan bahkan Facehugger sudah keluar map dan Fai still survive. Dan hilang begitu saja Kabuki. Gak bisa mempertahankan base mereka. Alter Ego mencoba untuk mundur, Scott Alta double kill. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Ini hanya tinggal menunggu beberapa second lagi di mana sekarang masih ada satu kelompok UMKM di bagian depan. Guna itu bisa membantu lagi pemain Alter Ego. Meskipun memang dari tim fight kecil dimenangkan oleh Aura Fire, tapi untuk the whole team fight secara keseluruhan, Alter Ego mereka menjalankan fungsi hero mereka dengan sangat baik sekali. Yuzong atau bahkan dari si Matrix dan Nino. Sebenarnya Gak tumbang. tadi kita bilang Matilda yang menjadi poin penting. Benar, Matilda kunci banget.